Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Al-Fadli sebagai perwakilan yang akan membuka dari sesi penjelasan video ini. Video ini merupakan dari hasil ujian praktikum kami untuk matkul teknologi 1 di teknologi rekayasa, program studi teknologi rekayasa komputer praktikum B1, yaitu kami sendiri dari kelompok 5. Untuk mempersingkat waktu, berikut adalah profil dari anggota kelompok kami yang ada di berikut. Oke, langsung saja kita langsung ke penjelasan dari topologinya. Untuk penjelasan itu akan lebih dibahas pada penjelasan dari tiap-tiap router dan penjelasan dari bagian insight-nya. Oke, untuk topologi dari kelompok kami ini sendiri, berikut adalah soal dari topologinya yang bisa teman-teman lihat. Oke, mungkin ini pembukaannya yang akan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Putri dengan NIM J0404-231041. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang topologi serta konfigurasi device dan IP address. Di topologi ini ada 13 perangkat, di mana ada 3 router ISP, router IPB, router Telkom, serta router Indosat. Serta ada 3 router enterprise, di mana dengan nama firewall IPB, lokasi IPB, dan RS Mulia. Lalu ada 2 server juga di internal IPB, SSH dan Telnet, dan di internal RS Mulia juga ada 2 server, Telnet dan SSH, di mana masing-masing wilayah antara wilayah IPB, router Telkom, dan Indosat ini memiliki satu client, satu user. Lalu di topologi ini juga sudah jelas untuk pengelamatan IP address versi 4 dan versi 6-nya. Untuk konfigurasi device dan IP address, di VM VirtualBox untuk saya akan mulai di wilayah IPB terlebih dahulu. Di bagian border IPB ini dia mengarah pada ether 1 dia mengarah ke jaringan Tel IPB, lalu ether 2-nya dia mengarah ke jaringan Indosat IPB, lalu ether 3-nya dia mengarah ke jaringan IPB LAN 0. Lalu selanjutnya lanjut ke router firewall IPB. Dia ether 1-nya mengarah ke IPB LAN 1, dia terhubung ke border IPB yang sebelumnya. Lalu di ether 2-nya dia terhubung ke jaringan IPB LAN 1, yang mana dia terhubung ke uh, server SSH IPB sama Telnet IPB. Lalu yang ether ketiganya dia terhubung ke network IPB LAN 2 ke user IPB sendiri. Ini untuk SSH IPB ya. Dia terhubung ke jaringan IPB LAN 1 sama dengan Telnet IPB juga, dia terhubung ke IPB LAN 1, terhubung ke Firewall IPB, Mikrofik Firewall IPB, lalu user IPB juga terhubung ke jaringan IPB LAN 2. Lalu selanjutnya di internal RS Mulia, di router Indosat ada 3 Ethernet. Ethernet pertama itu dia terhubung ke jaringan Indosat, Telkom, dan Indosat. Lalu Ethernet 2-nya dia terhubung ke jaringan Indosat IPB. Lalu di Ethernet 3-nya dia terhubung ke Indosat Mulia.
Nanti di RS Mulianya dia Ether satunya terhubung ke Indosat Mulia, Ether 2-nya terhubung ke jaringan Mulia LAN, lalu Ether 3-nya terhubung ke Indosat Mulia. Untuk server Telnet dan SSH sendiri, dia sama-sama terhubung ke jaringan Mulia LAN. Begitu juga dengan user klien di RS Mulia. Lalu di internal Telkom itu ada tiga Ethernet juga, di mana Ether pertama itu dia terhubung ke jaringan Tel ITB, Ether 2-nya dia terhubung ke jaringan Tel Indosat, lalu yang Ether 3-nya dia terhubung ke jaringan Voklan yang terhubung ke Vokasi, router Vokasi ITB. Di router Vokasi ITB dia Ether 1-nya terhubung ke Tel Vokasi, lalu Ether 2-nya terhubung di jaringan Voklan yang mengarah ke klien Vokasi. Sama-sama terhubung di jaringan Voklan. Lalu untuk konfigurasi IP address sendiri itu karena IP address berfungsi sebagai identitas dari masing-masing perangkat, saya akan mulai di border JP dulu. Jadi sudah tertera dengan jelas untuk perintah konfigurasinya. Di mana jika dia menggunakan perangkat mikrotik, bisa dimasukkan perintah IP address, masukkan IP address-nya, lalu arahkan ke interface sesuai dengan topologi. Lalu jika perangkatnya menggunakan router keluarga, Anda bisa mengkonfigurasinya di Zebra. Lalu jika Anda menggunakan perangkat Unicore, Anda bisa masuk ke folder slice opt slice set min ip.sh untuk konfigurasi IP lebih lanjut. Lalu untuk uji coba, Anda bisa melihatnya di DVI slice user slice local slice etc slice keluarga slice zebra.com untuk melihat hasil konfigurasi IP address yang telah Anda lakukan sebelumnya. Ini adalah konfigurasi IP address pada router border ITB. Lalu selanjutnya di firewall ITB, para menggunakan router mikrotik dan sudah melakukan konfigurasi IP, untuk melihatnya bisa masukkan perintah IP address string, lalu akan memunculkan IP address yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Lalu selanjutnya ke susah ITB, masukkan perintah slice of ifconfig, pipeline, grep, sama init, lalu akan memunculkan IP address yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Lakukan hal yang sama di telnet ITB, lalu akan memunculkan IP address milik server telnet ITB. Lalu pada user ITB, lakukan hal yang sama juga, yaitu slice of test, ifconfig, pipeline, grep, sama init. Lalu selanjutnya di router Indosat, karena sama-sama memakai perangkat keluarga,
Untuk mengeceknya, lakukan hal yang sama. CI, slice user, slice lokal, slice etc, slice keluarga, slice fiber.conf. Lalu di sini akan menampilkan hasil konfigurasi IP yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu buat klik, lalu cek di RS mulia, IP address, print, setelah muncul, tes, tes, uh, itu IP address SSH di wilayah RS mulia. Telnet, dan ini adalah IP address milik server telnet di wilayah RS mulia. Oh, ini adalah IP address milik user pada wilayah RS mulia. Lalu selanjutnya kita akan mengecek IP address di router Telkom, wilayah Telkom. Untuk perintahnya tetap sama, CI, slice user, slice local, slice etc, slice logger, slice fibro.com. Lalu di router vokasi IPB, sudah memunculkan IP address di perangkat vokasi IPB. Lalu terakhir di klien vokasi dengan perintah yang sama, yaitu config pipeline grep sama init. Lalu akan memunculkan IP address milik klien vokasi. Lalu jika uh, semuanya telah dikonfigurasi IP address di semua perangkat, hal yang bisa dilakukan adalah melakukan ping antar perangkat, baik secara internal maupun antar kabel yang saling terhubung sesuai dengan interface masing-masing. Bisa kita lakukan terlebih dahulu di router border IPB ke, oh tidak, di firewall IPB ke user IPB sebagai contoh pengujian. Yaitu yang terhubung antara jaringan firewall IPB dan user IPB, yaitu IPB LAN 2, di mana IP-nya adalah ping 172.175.130, yaitu IP milik user IPB. Kita akan melakukan uji ping. Jika telah berhasil, maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Akan melakukan reply TTL. Lalu di wilayah internal RS Mulia, kita juga akan melakukan ping ke user RS Mulia, ping ke jaringan, ping ke perangkat, mungkin server kali ini. Kita akan coba 172.175.67 kita lihat. Dan berhasil karena melakukan reply TTL. Lalu selanjutnya kita akan menguji coba di jaringan sini, jaringan Telkom Vokasi TB. Kita akan mengeping klien Vokasi TB dengan IP address 192.168.5.66 dan berhasil terhubung karena
reply TTL. Lalu bagaimana eh, koneksi antar router ISP model IPB, router Telkom, dan router Indosat? Kita juga bisa langsung menguji cobanya. Pertama di router Telkom, saya akan mencoba mengepin ke IP border IPB yang terhubung yaitu di jaringan tel IPB dengan mengepin ke IP 160.5.0.2 milik IP border IPB dan reply TTL betul berhasil. Lalu selanjutnya saya juga akan mengepin ke router IPB yang terhubung di jaringan tel Indosat, tel IND, dengan IP 160.5.0.6 dan berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan di topologi telah berhasil terkoneksi satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Putri dengan NIM 04.1993 yang akan menjelaskan tentang konfigurasi OSPF serta routing default. Oke, sebelumnya penjelasan dari konfigurasi OSPF. Apa itu OSPF? OSPF itu yaitu kepanjangan singkatan dari Open Source Factors, yaitu routing protokol yang biasa digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam suatu jaringan dan yang merupakan dari IGP atau Interior Gate Protocol yang biasanya umum digunakan pada routing. Oke, berikut adalah beberapa ini ya. Di sini bisa kita lihat itu di firewall IPB, di firewall, yaitu routing yang akan kita lakukan yaitu adalah sebuah bisa dilihat itu ada routing, yaitu routing yang kita lakukan itu adalah routing statik di mana eh, serta selanjutnya itu adalah OSPF, yaitu adalah file yang akan kita gunakan, selanjutnya yaitu adalah interface, yaitu adalah untuk input IP yang akan kita gunakan. Bisa kita lihat tersebut, ya, bisa dilihat itu firewall IPB-nya. Lanjut kita lanjut, mungkin bisa dilanjut langsung ke pengetesan. Oke, ya, di sini ada firewall IPB, firewall IPB. Sebelumnya kita akan mengetes dari ya sebelumnya kita harus mencari itu talentnya itu untuk password dari tahun 2606 itu kita menggunakan password Telkom. Oke, terus itu adalah show run. Di sini kita bisa lihat IP dari OSPF-nya itu sudah aktif yaitu 122.17.5.2. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut ke telnet 2606. Di sini untuk passwordnya kita menggunakan Zebra. Oke, lanjut ke kita lanjut ke showrun. Oke, di sini bisa kita lihat juga IP-nya itu untuk router OSPF 6 itu sudah aktif yaitu IP-nya 172.17.5.2. Oke. Mungkin kita langsung ke pengetesan saja di firewall langsung. Oke. Untuk maksudnya kita harus mengetahui IP-nya dulu, yaitu IP yang akan kita tes itu yaitu uh, bisa dilihat ini DAO-nya sudah aktif, DAO-nya. Oke, lihat lanjut ke pengapingan. Ya, untuk IP-nya yaitu kita akan mengetes di IP 17.2.17.6 yaitu SS untuk pengaping ke klien. Oke, pengepingan berhasil, kita lanjut ke pengepingan di IP fisiknya. Untuk pengepingan IP fisik kita menggunakan ping berikut. Oke, nah,
Oke, pengepinan juga sudah berhasil di IPv6 dan pengetesan dari konfigurasi script ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya yaitu berikut adalah konfigurasi untuk root default. Eh, Oke, berikut adalah konfigurasi untuk root default kita, yaitu untuk root Indosat sendiri kita itu bisa kita lihat itu untuk IP rootnya itu kita boleh jadi 0, 50.5.0. Oke, untuk IPv6-nya sebagai berikut. Bisa kita lihat itu konfigurasinya telah tersave di keluarga Zebra. Oke, lanjut ke vokasi IPB. Bisa kita lihat itu untuk IP rootnya telah ditambahkan dan IPv6 telah juga ditambahkan juga. Eh, dan bisa kita lihat itu dengan IP routingnya itu untuk bisa dilihat itu IP-nya telah aktif sampai. Oke, kita lanjut lagi untuk prosesannya. Bisa dilihat itu untuk vokasi IPB juga sudah ada. Itu untuk IP-nya. Bisa kita langsung lanjut ke untuk routing default-nya itu VPN-nya itu Rumah Sakit Mulia atau RS Mulia. Bisa kita lihat itu IP root-nya itu IP root at the address. Untuk IP-nya itu sudah disable dan bisa kita lihat untuk selanjutnya. Nah, untuk IPv6-nya itu sudah kita masukkan. Bisa kita lihat IPv6-nya sudah aktif. Nah, oke. Lanjut ke router Telkom. Bisa kita lihat itu merupakan dari telnetnya. Bisa dilihat konfigurasinya. IP-nya sudah tersetting secara statik di Zebra Telkom. Oke. Lanjut ke router Indosat kembali. Bisa kita lihat itu routing IP-nya dan IPv6-nya sudah aktif. Dan serta root masket mulia. Ikut mungkin itu beberapa dari konfigurasi root default. Bisa kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alicia Maharani dengan NIM J0404-23109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi Network Address Translation. Apa sih Network Address Translation? Yaitu sebuah metode dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengubah alamat IP pada paket data ketika melewati perangkat jaringan seperti router atau firewall. Tujuan utamanya yakni adalah supaya jaringan lokal private IP bisa masuk jaringan publik, yaitu seperti internet menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik. Kemudian jenis NAT sendiri terdapat ada static NAT yang yaitu memetakan satu alamat IP private menjadi satu alamat IP publik secara tetap. Kemudian dynamic NAT memetakan IP private ke IP publik dari sekumpulan IP publik yang tersedia secara dinamis. Kemudian ada juga PAT, yaitu Port Address Translation, yakni satu alamat IP publik digunakan oleh banyak perangkat private dan dibedakan berdasarkan nama port. Baik, untuk konfigurasi NAT sendiri yang sudah kita lakukan, yakni pada tanggal IPB, kita lakukan pengaktifan port 23 terlebih dahulu menggunakan perintah /usr local sbin inetd minde /usr /local /etc kemudian /inetd.com. Kemudian kita lakukan konfigurasi di vokasi IPB menggunakan perintah IP firewall. NAT chain. Di sini kami menggunakan source NAT. Kemudian dimasukkan pula source address IP-nya. Source address IP ini merupakan IP private-nya, kemudian di-actionkan menjadi source NAT dan menjadi address publiknya yaitu 165.010. Kemudian di RS Mulia pun kita melakukan destination NAT dengan destination address 155, kemudian menggunakan port 23. Kemudian menggunakan protokol TCP dan menuju address 172.17.567 menggunakan port 23. Begitu pula dengan IP 172.17.568 menjadi destination address 155.06.
mengaktifkan port 22, port 22. Kemudian di IP firewall NAT ini kami melakukan source NAT kembali dengan source address host 2, kemudian source NAT, dan mengubahnya menjadi IP public 155, 0, dan 6. Kemudian di user port juga dilakukan pengaktifan port eh, 22 dan 23. Kemudian di firewall IPB Mikrotik, setelah dilakukan pengkonfigurasian firewall NAT-nya, kemudian lakukan IP firewall NAT print. Di sini terlihat bahwa sudah dilakukan konfigurasi source NAT dengan menggunakan IP public 200.252, 200.200.201, dan 200.200.5 dan 2 dengan ada source NAT dan destination NAT. Kemudian jangan lupa juga untuk melakukan di klien untuk melakukan pengaktifan port 23 dan 22. Baik, kami akan melakukan pengetesan dengan menggunakan firewall IPB dengan melakukan ping menuju IP public ya. Baik, di sini saya akan melakukan pengetesan ping dari firewall IPB menuju IP public yang telah dikonfigurasi, yakni saya akan melakukan ping menuju 200.200.5.2. Baik, untuk pengetesannya sendiri, di RS Mulia telah kami lakukan pengetesan ping menuju IP public 150.506. Terlihat di sini bahwa ping telah berhasil dilakukan. Terlihat bahwa di sini kami mengirimkan paket 3 dan menerimanya dengan 3. Kemudian di vokasi PB juga dilakukan ping menuju IP 160.5.0.10. Di sini juga telah terkirim paket 3 dan telah menerimanya 3. Baik, itu saja mengenai konfigurasi NAT yang telah kami lakukan. Terima kasih. Teman-teman, sebelumnya terima kasih kepada pembicara sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Kade Kerja Pramono dengan NIM J0404231110. Dan di sini saya akan membahas yaitu konfigurasi PBR dan juga BGP. Pertama, kita tuh harus tahu dulu apa sih PBR dan juga BGP. BGP sendiri yaitu Border Gateway Protocol, teman-teman. Dan juga PBR itu Policy Based Routing. Adalah dua konsep yang berkaitan dengan pengaturan routing di jaringan komputer, teman-teman. Tapi keduanya itu memiliki perbedaan dalam cara dan tujuan implementasinya, teman-teman. Oke, kalau BGP sendiri itu protokol routing yang digunakan untuk menghubungkan jaringan antar autonomous system atau kita kenal sebagai AS, teman-teman. Kalau misalkan untuk PBR sendiri, PBR itu adalah teknik yang memungkinkan administrator jaringan untuk mengarahkan lalu lintas berdasarkan kebijakan tertentu, teman-teman. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke konfigurasinya, teman-teman. Di sini konfigurasinya itu kita masuk dulu, teman-teman, ke Telkom. Di Telkom kita masuk ke BGP Telkom, lalu kita masuk ke konfigurasi, lalu kita masukin ke router BGP 7713, teman-teman. Dan di sini kita baru masukkan yang namanya router neighbornya 160.506 dan juga remote AS-nya 17451, teman-teman. Setelah dari situ baru kita masukin yang IPv6-nya. IPv6-nya dan juga remote AS IPv-nya 6-nya juga, teman-teman. Oke, selanjutnya kita harus mengaktifkan yang namanya IP neighbor 160.5.0.6, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke router Indosat. Di Indosat sendiri, kita masukin dulu ke Indosat BGP-nya, teman-teman. Lalu kita setting BGP-nya sama seperti yang Telkom, bedanya ini router BGP 17451, teman-teman. Kalau misalkan yang Telkom itu 7713. Dan ini kita masukin routernya segala macam, kita masukin di neighbornya, teman-teman. Di neighbornya kita masukin 150.5.0.2 remote AS17553, teman-teman. Lalu kita masukin IPv-nya 6-nya juga. Lalu setelah itu kita masuk ke di Indosat, teman-teman. Di Indosat ini setelah kita config segala macam, baru kita bisa ngetes, teman-teman. Dan ini
dites di border IPB. Di router border IPB kita tes, yaitu menggunakan commercial IPBGP, dan di sini tertera teman-teman, ada network, ada networknya segala macam, ada path-nya itu atau AM-nya itu menandakan kalau misalkan eh, konfigurasi ini udah berhasil teman-teman. Oke, selanjutnya ini di Oke, selanjutnya ini untuk di Airtelcom sendiri, ini kita lakukan lagi pengecekan teman-teman, yaitu show IP BGP neighbors 160.5.0.2 teman-teman. Dan di sini udah kelihatan kalau misalkan ini tuh konfigurasinya itu berjalan sesuai apa yang kita inginkan teman-teman. Oke, ini di border IPB kita cek-cek lagi menggunakan IP neighbor-nya 155.0.1 teman-teman. Dan ini kalau misalkan udah di config, udah menandakan kalau misalkan eh, ini tuh berhasil atau berjalan teman-teman. Lanjut, ini kita langsung berjalan ke border IPB. Di border IPB sendiri kita masukin dulu teman-teman, kita masukin BGP IPB, terus kita masukin passwordnya itu Zebra, kita baru config di sini teman-teman, kita config router BGP 1793, kita masukin IP-nya 172.17.5.1, kita terus di sini juga kelihatan teman-teman, kelihatan OSPF-nya, redistribute OSPF-nya itu kelihatan teman-teman. Lalu dan di sini itu ini untuk next hop teman-teman. Next hop itu berarti kan untuk merubah atau melompatkan IP teman-teman. Oke, ini untuk pengecekannya teman-teman di Telkom, kita masuk ke BGP, kita show run, terus kita masukkan ke hostname Telkom BGP, dan di sini tuh udah kelihatan teman-teman. Ini kelihatan konfigurasi-konfigurasi yang tadi kita lakukan teman-teman, sama seperti ini konfigurasinya sudah dilakukan dan berhasil teman-teman. Itu menandakan kalau misalkan konfigurasinya itu berhasil. Oke, oke, teman-teman, kita akan melakukan pengecekan langsung di VM-nya. Oke, kita masuk ke folder IPB teman-teman. Kita masuk ke folder IPB. Kita masuk ke telnet localhost 2605 teman-teman. Kita masukin passwordnya itu Zebra. Dan di Zebra sendiri kita run teman-teman. Show run. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan melakukan yang namanya pengecekan atau pengujian secara langsung di VM box-nya teman-teman. Dan di sini udah ada di root box-nya teman-teman. Kita harus masuk ke telnet terlebih dahulu teman-teman. Ke telnet localhost 2605. Kita masuk ke telnet ini, kita masukin password yaitu password Zebra. Dan di sini kita harus enable terlebih dahulu teman-teman. Habis di enable baru kita SRAN teman-teman. SRAN di sini udah bisa kelihatan teman-teman. Router BGP-nya 1793 apa segala macam, ini informasi yang udah kita konfigurasi teman-teman. Ini informasi konfigurasi yang udah kita config gitu. Dan ini kelihatan berarti tandanya konfigurasi kita berhasil teman-teman. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke show IP BGP. Di sini udah kelihatan teman-teman, untuk next hop-nya kelihatan, path-nya atau AS-nya itu kelihatan, dan juga untuk networknya atau IP address-nya itu semuanya kelihatan teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke ping show. Selanjutnya kita masuk ke show IP BGP 150.0.2 teman-teman. Dan di sini sudah kelihatan semua, udah kelihatan routing table-nya apa segala macam teman-teman. Itu udah kelihatan. Oke, ini untuk di border IPB. Selanjutnya, oh ya kita tuh ada 3 router untuk BGP dan juga PBR, teman-teman, ada border IPB. Lalu ada Telkom dan juga Indosat teman-teman. Kita pertama masuk ke Telkom terlebih dahulu. Di Telkom kita masuk ke telnet lagi teman-teman. Kita masuk ke telnet localhost 2605 dengan password Zebra. Lalu kita enable, kita masuk lagi ke SHRAN atau SHORAN. Di sini udah kelihatan teman-teman informasi konfigurasi yang tadi sudah kita lakuin teman-teman. Selanjutnya kita untuk mengecek yang namanya show IP BGP. Di show IP BGP ini kita tuh bisa melihat teman-teman, kita tuh bisa melihat segala macam hal
mulai dari network, Xhost, dan juga path atau AS yang sudah dikonfigurasi teman-teman. Oke, selanjutnya ada show di BGP 150.0.2 teman-teman. Dan di sini udah kelihatan juga ya, udah kelihatan routing table apa segala macam. Untuk di Telkom itu udah kelihatan teman-teman. Oke, kita exit sekarang, kita langsung masuk ke satu lagi teman-teman. Satu lagi itu ada yang namanya Indosat. Di Indosat ini kita harus masuk lagi teman-teman, kita harus masuk lagi ke eh, telnet lagi teman-teman. Kita masuk ke telnet localhost 26.5 dan di sini kita masuk ke cluster Zebra. Lalu kita cek yang namanya show run. Kita enable, kita run. Show run, kita di sini udah kelihatan teman-teman router BGP 7713 apa segala macam berhubungan dengan BGP ini kelihatan. Dengan artian konfigurasi dari kelompok kami itu berhasil teman-teman. Oke, beres dari BGP, beres dari show run, kita harus cek juga IP BGP itu sendiri teman-teman. Kita show IP BGP. Sini udah kelihatan ya itu IP-nya, network-nya segala macam sama seperti kayak tadi teman-teman. Dan untuk path-nya itu udah kelihatan segala macam teman-teman. Itu menandakan kalau misalkan konfigurasi kelompok kita itu berhasil. Ya, kita masuk ke show IP BGP 150.0.2 teman-teman. Dan di sini udah kelihatan segala macam IP-nya segala macam itu udah kelihatan teman-teman. Oke. Oh ya teman-teman, ini sebenarnya ada satu pengecekan lagi teman-teman yang lumayan krusial juga ada di router IPB. Ini kita harus exit dulu di localhost-nya. Habis itu kita nge-ping yang namanya 150.5.0.5 teman-teman. Ping IP kita. Kita cek. Oke. Ini menunjukkan udah berhasil teman-teman. Ping segala macam udah berhasil. BGP dan juga PBR-nya segala macam itu udah berhasil. Oke. Sekian aja dari penjelasan konfigurasi PBR dan juga BGP dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut ke teman saya yang lain. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael Wijaya dengan NIM J0404-31152 dari kelompok 5. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai konfigurasi VPN. Di VPN itu adalah Virtual Private Network. Jadi dia itu teknologi yang memungkinkan untuk menjaga koneksi internet kita tetap aman di atas jaringan publik. Oke, jadi sini kita langsung uji coba aja. Pertama kita ketik IP/IPsec profile print. Udah. Jadi jelas. Ini IP/IPsec profile ini untuk menunjukkan profil di sini. Yang pertama profile default untuk menunjukkan profil dari vokasi IPB, lalu ada IPB vokasi HQ. Ya. Ini adalah IPsec identity atau identitas IPsec. Sini menunjukkan identitasnya menuju kepada border IPB. Lalu selanjutnya ada polisi. Di sini bisa menunjukkan kalau VPN kita itu sudah berfungsi atau belum. Gimana cara kita mengetahuinya? Itu pertama kita lihat di bawah tunnel ada tulisan yes. Nah, jadi ini membuktikan kalau VPN kita itu sudah berfungsi. Kalau dia nggak berfungsi, tulisannya adalah no.